Halo Sobat Besti semua. Jumpa lagi dengan saya Telik Sandi. Gimana kabar Besti semua? Semoga dilancarkan segala urusannya agar bisa terus menghasilkan cuan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi informasi tentang game bertema pertanian dan peternakan yang bisa menghasilkan cuan, yaitu HarvestGo. Seperti yang Besti ketahui, HarvestGo sendiri melakukan update pada sistem peternakannya. Update-nya sendiri bagi saya sangat mempengaruhi sistem kerja di dalam game HarvestGo-nya. Karena update itu pula semua kalkulasi yang ada di sistem sebelumnya akan ikut pula berubah. Maka di video kali ini saya akan sedikit memberi kalkulasi tentang sistem peternakan di HarvestGo yang baru ini. Bagi Besti semua yang udah terlanjur bermain dengan sistem peternakan, mungkin kalkulasi ini akan sedikit membantu Besti semua. Mau lanjut tetap bermain dengan sistem peternakan atau banting setir ke sistem pertanian? Sebelum mulai ke inti videonya, bagi Besti yang ingin mencoba game HarvestGo ini, link dan referral saya sertakan di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kalkulasi terbaru di game HarvestGo ini. Di sini bisa Besti lihat, masa produksi susu sapi menjadi 16 jam sekali, yang sebelumnya hanya 12 jam atau 2 kali dalam sehari. Jadi waktu pengambilan susu sapi ya akan berubah-ubah setiap harinya. Hal ini akan sedikit mempengaruhi Besti semua yang mungkin bermain sambil kerja atau melakukan kegiatan lain, karena Besti tidak bisa menetapkan masa pengambilan susu sapinya. Lanjut ke pembahasan batas maksimal sapi. Di tabel informasi bisa Besti lihat, sapi memiliki batas maksimal yaitu hanya akan memproduksi 60 susu per sapinya. Bila Besti perhitungkan, sapi akan memproduksi susu setiap 16 jam sekali. Maka bila 16 jam dikali 60, maka batas usia sapi hanya akan sampai 960 jam atau 40 hari. Nah, di sini ada teman saya yang bertanya, kalau menggunakan modal $380 seperti tutorial yang saya bagikan kemarin, apakah masih profit? Di sini akan saya hitung ulang agar mungkin bisa menjadi sedikit arahan bagi Besti yang udah terlanjur bermain dengan metode peternakan. Bagi Besti yang belum tahu untuk apa modal $380, saya jelaskan singkat dengan tabel berikut. Sewa kandang sapi $20, membeli 5 sapi $350, pakan plus vaksin untuk 5 sapi $10. Totalnya 380 atau Rp5.320.000. Nah, berapa yang akan Besti dapat dengan $380 di sistem terbaru HarvestGo ini? Perlu Besti semua ketahui, dikarenakan update dalam sistem peternakan, Besti tidak bisa lagi mendapatkan untung $20 per harinya seperti tutorial saya kemarin. Untuk keuntungannya sendiri, Besti akan mendapatkan untung $25 per 2 harinya. Akan saya jelaskan rinciannya agar Besti tidak bingung. Bisa Besti lihat di tabel yang saya buat. Setelah Besti melakukan semua tahap pembeliannya, 16 jam kemudian Besti akan mendapatkan panen pertama dengan hasil $15. Lanjut 8 jam setelah panen pertama, Besti akan masuk ke pemberian pakan plus vaksin hari kedua yang membutuhkan $10. Kemudian 8 jam berikutnya Besti akan mendapatkan panen kedua yang juga menghasilkan $15. Terakhir 16 jam kemudian Besti akan mendapatkan hasil panen ketiga yang juga sama $15. Di saat panen ketiga ini, waktunya bertepatan dengan pemberian pakan plus vaksin hari ketiga yang juga membutuhkan $10. Bila ditotal semua pemasukan Besti selama 2 hari adalah $45. Untuk pengeluarannya Besti menghabiskan $20 per 2 hari. Maka keuntungan bersihnya adalah $25 per 2 harinya. Bila keuntungan bersih Besti kalikan dengan batas maksimal umur sapi yaitu 40 hari, maka hasil akhirnya Besti akan mendapat $500 atau Rp6 juta.
Baiklah, mungkin cukup sampai di situ aja pembahasan saya tentang kalkulasi terbaru di game Harvest Go ini yang mungkin bisa sedikit memberi arahan pada besti semua mau lanjut dengan sistem peternakan atau pindah ke sistem pertaniannya. Sebelum pamit, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya ucapkan terima kasih pada besti semua yang udah nonton video saya. Tidak lupa saya ingatkan pada besti semua untuk terus dukung channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa menambah sedikit wawasan besti semua tentang gimana caranya menghasilkan cuan dari situs atau game. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.